Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sita dengan NIM 2303743. Di sini saya akan mempraktekkan SPTK Komunikasi Terpetik untuk memenuhi tugas keperawatan jiwa. Oke, kita masuk ke fase orientasi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Sita yang sedang bertugas pada hari ini. Boleh saya tahu dengan Mbak siapa dan lebih sering dipanggil apa? Panggil Cia aja, suster. Oke, baik Mbak Cia. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk sesi ini. Tadi saya sudah menerima sedikit informasi dari formulir yang Mbak isi gitu ya. Sekarang saya ingin tahu langsung dari Mbak Cia nih, bagaimana perasaan Mbak Cia saat ini? Ya begitulah suster, agak lesu sih. Hmm, Mbak Cia merasa lesu ya? Apa yang membuat Mbak Cia merasa lesu nih kira-kira? Rasanya jadi males ngelakuin apapun. Terus padahal dulunya itu saya suka sekali belajar dan ikut kegiatan kampus. Oh, jadi Mbak Cia ini merasa lesu karena jadi males kayak ngelakuin hal-hal yang dulu disukain gitu ya. Gimana kalau hari ini gitu ya kita akan berbincang tentang perasaan baca ini dan bagaimana kita bisa menemukan kembali semangat untuk melakukan hal-hal yang dulu Mbak nikmati. Gimana? Boleh suster? Baik, kita akan berbincang sedikit kurang lebih 30 menit ya Mbak. Apakah Mbak setuju? Iya. Oke, tujuan kita bercakap-cakap ini adalah agar Mbak Jenny bisa mengidentifikasi hal-hal yang membuat semangat berkurang dan juga mencari cara untuk membalikan minat dalam aktivitas sehari-hari. Oke, Mbak Cia, saya ingin tahu ini lebih jauh tentang perasaan lesu dan juga kehilangan minat yang Mbak rasakan. Apa sih yang kira-kira menjadi pemicu ataupun penyebab utama Mbak Cia ini merasakan demikian gitu? Sejak kuliah daring ini, suster, rasanya jadi tidak ada teman, tidak ada motivasi juga. Terus dosen juga cuma kasih tugas aja, jadi males baca buku gitu. Hmm, jadi Mbak Cia itu merasa kurang termotivasi gitu ya. Jadi sulit belajar karena perubahan sistem kuliah jadi daring gitu ya. Serta kurangnya interaksi sosial, ada lagi hal-hal lain yang mungkin ikut mempengaruhi perasaan ini, Mbak. Iya suster, nah selain itu kalau di rumah saya juga jadi sering begadang main HP aja gitu, terus bangun juga siang dan jadi makin males aja. Oh, jadi Mbak Cia ini sering begadang ya dan kurang teratur jadwalnya gitu ya. Apakah ada dampaknya pada hubungan Mbak Cia dengan keluarga ataupun teman-teman gitu meskipun interaksinya jadi terbatas? Jadi jarang ngobrol aja sih kalau sama orang tua suster, terus sama temen juga chat aja, itu pun jarang. Rasanya gak ada yang menarik untuk dibicarain gitu. Saya mengerti perasaan itu, Mbak. Situasi saat ini tuh emang bisa membuat kita merasa terisolasi gitu ya dan kehilangan semangat. Tadi Mbak Cia ini bilang dulu suka sekali belajar gitu ya dan ikut kegiatan kampus. Kira-kira apa aja sih kegiatan kampus ataupun mata kuliah yang paling Mbak Cia nikmati sebelumnya? Kalau saya sih suka mata kuliah yang ada diskusinya suster, terus saya juga suka ikut klub menulis di kampus. Wah, menarik sekali ya, Mbak. Kalau misalnya menulis itu kan kemampuan yang bagus loh. Bagaimana usaha Mbak Cia ini untuk tetap bisa melakukan aktivitas menulis itu sekarang di tengah kondisi kuliah yang daring? Belum ada suster, saya masih malas. Nggak apa-apa, Mbak. Justru itu yang akan kita coba atasi bersama, supaya Mbak Cia ini bisa merasakan kembali semangat dan juga minatnya. Mari kita sama-sama mengidentifikasi gitu ya kegiatan ataupun kemampuan yang bisa Mbak Cia lakukan dengan dan juga kembangkan meskipun dalam situasi ini gitu ya. Coba Mbak sebutkan kemampuan atau kegiatan apa aja sih yang Mbak pernah miliki atau masih Mbak lakukan di rumah saat ini? Kalau saya bisa menulis cerita pendek, membaca buku, mendengarkan musik, terus masak juga masih bisa. Bagus sekali Mbak. Ada lagi nggak? Coba ya kita buat daftarnya ya. Kegiatan Mungkin rumah. saya bisa merapikan kamar sendiri, bantu ibu masak, terus menyiram tanaman di halaman, suster. Oh, hebat sekali ya. Kemungkinan ada beberapa banyak kegiatan ataupun kemampuan yang baca yang miliki. Nah, sekarang dari kemampuan atau kegiatan ini, yang mana sih yang masih bisa dikerjakan di rumah gitu dan nggak terlalu berat saat ini gitu? Coba tadi kita lihat ya. Yang pertama itu Mbak bilang tadi menulis cerita pendek gitu. Itu pasti bisa kan ya? Terus yang kedua ada membaca buku, ada mendengar musik, ada memasak juga. Nah, dari beberapa kegiatan itu
Apa aja sih yang masih bisa Mbak lakukan di rumah saat ini? Kalau menulis kayaknya masih berat, suster, tapi membaca buku bisa. Terus mendengarkan musik juga, terus merapikan kamar, memasak sama menyiram tanaman juga masih bisa. Wah bagus sekali Mbak, ternyata ada beberapa kegiatan yang masih bisa lakukan di rumah ya. Menurut Mbak C ini, adakah bantuan atau yang diperlukan untuk Mbak C ini bisa melakukan kegiatan ini? Mungkin sih butuh diingatkan aja atau ditemani gitu kadang-kadang, suster. Oh iya, bagus sekali. Itu wajar ya. Kita bisa minta dukungan dari orang terdekat. Jadi, mari kita lihat kembali daftar kegiatan yang telah kita buat tadi. Coba Mbak Cia pilih yang mana sih yang akan Mbak kerjakan sesuai kemampuan dan juga keinginan Mbak. Yang nomor satu, suster, itu membaca buku. Wah, tentu bisa dilakukan ya. Bagus sekali. Iya, bisa. Baik. Untuk nomor 2-nya itu kan mendengarkan musik ya. Itu apa bisa? Kemudian memasak, merapikan kamar, dan menyiram tanaman. Kalau mendengarkan musik sih bisa, tapi kadang jadi malah melamun gitu. Terus lebih baik yang lain sih, suster, jadi membaca buku, merapikan kamar, sama menyiram tanaman aja. Oh, oke. Jadi dari ketiga kegiatan yang telah dipilih untuk dikerjakan rumah, mana sih yang mau kita fokuskan dulu nih untuk dilatih mulai hari ini? Membaca buku aja dulu, suster, rasanya lebih menarik dari yang lain soalnya. Oh, oke, baik. Mari kita latihan membaca buku ya. Tujuan itu agar membacanya bisa meningkatkan kembali minat juga pada aktivitas membaca dan juga merasakan manfaatnya. Sekaligus merasakan keberhasilan kecil yang bisa jadi motivasi. Karena kita di via Zoom gitu ya, saya akan pandu dan juga Mbak bisa lakukan di sana. Apakah Mbak Cia punya buku di dekat sana yang bisa digunakan? Ada, suster, ini saya punya buku yang belum saya baca, yang Oke, belum selesai dibaca. oke, bagus sekali. Nah, sekarang Mbak Cia, biar bisa fokus dan juga nyaman saat membaca, pertama-tama Mbak Cia ini pastikan posisi duduknya udah nyaman atau belum ya. Udah, suster. Oke, sekarang baca bukunya dan coba satu atau dua paragraf dulu. Nggak perlu terburu-buru, nikmati aja setiap katanya. Fokuskan perhatian Mbak ini pada apa yang sedang Mbak baca. Kalau misalnya pikirannya mulai melayang, coba kembalikan lagi pada kalimat yang sedang dibaca ya. Coba, mari kita coba dulu selama 5 menit. Udah, suster, saya sudah baca satu halaman. Oke, bagus sekali Mbak Cia. Nah, Mbak sudah mencoba dengan baik. Sekarang, mari kita masukkan pada jadwal harian ya Mbak Cia. Mau berapa lama atau berapa kali sehari Mbak Cia mau mencoba membaca buku? 15 aja sih, paling 15 menit aja dulu, suster. Oke, 15 menit sehari ya. Kira-kira setelah bangun tidur di pagi hari atau malam hari atau siang hari, Mbak? Pagi-pagi mungkin, suster. Oke, berarti 15 menit hari setelah bangun tidur di pagi hari ya. Nah, jika sudah dikerjakan, diberi tanda ya, misalnya M-nya artinya mandiri. Di isinya itu, jika membaca buku, dilakukan membaca tanpa diingatkan oleh keluarga. Yang B ini artinya bantuan, diisi jika kegiatan membaca buku dilakukan dengan bantuan keluarga atau harus diingatkan keluarga terlebih dahulu. Dan yang T ini artinya tergantung, diisi jika Mbak tidak melakukannya. Oke, bagaimana perasaan Mbak Cia setelah latihan membaca buku dan membuat jadwal ini? Lumayan sih, suster, rasanya gak selalu tadi ada hal yang dikerjakan. Oke, nah sekarang coba ulangi kembali langkah-langkah yang bisa Mbak Cia lakukan untuk mulai membaca buku. Duduk di tempat tenang, ambil buku, terus bacanya pelan-pelan. Nah, terus kalau pikiran melayang, difokuskan lagi, suster. Bagus sekali. Jangan lupa baca buku sesuai jadwal yang telah dibuat tadi ya, yaitu 15 menit setelah bangun tidur di pagi hari. Siap, suster. Nah, minggu depan kita akan latihan kegiatan yang kedua itu menyiram tanaman. Mau jam berapa waktunya? Jam 10 pagi aja paling. Baiklah, kalau begitu minggu depan kita akan bertemu lagi ya Mbak Cia di tempat yang sama pada jam 10 pagi ya. Ya, Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan atau ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu Mbak? nggak ada, sus. Oke, baik. Karena selesai, saya izin pamit ya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih, suster. Nah, sama-sama.